Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta YouTube yang budiman, mudah-mudahan kita jumpa dalam sore ini sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, sebagai orang tua, saya selalu berpikir apa untuk anak muda itu yang bisa saya buat. Setelah saya lihat keadaan, saya mencoba mencari, mungkin di dalam negeri kan lowongan kerja susah. Secara nggak sengaja saya utak-utik internet, saya menemukan aplikasi-aplikasi untuk bekerja di luar negeri secara online. Dan itu kita juga istilahnya freelance, nggak tertekan, dibayarnya pakai dolar. Dan itu saya lihat dari track recordnya itu udah banyak orang Indonesia yang lolos. Itu yang ingin saya beritahukan kepada adik-adik saya remaja yang masih muda, yang punya potensi tinggi. Kalian masih muda, silahkan dicoba untuk desain, grafis, dan lain-lain banyak. Itu mulai dari Belanda, Australia, sampai ke Amerika sana. Jadi di situ terasa sekali bahwa dunia ini kecil rupanya, benar-benar kecil. Asal Anda mau. Cuma ya persyaratannya juga nggak dijamin lolos. Kita harus sungguh-sungguh, harus jangan pernah menyerah. Sudah itu bahasa Inggrisnya paling tidak untuk tulis menulis bagus lah. Sebab kadang-kadang kan pintar di grammar belum tentu bisa nulis. Memang bisa ada penterjemah, tapi kan nggak lucu kalau sampai 2 handphone, sebentar lihat sini, sebentar tulis, kan nggak lucu. Nah itu siapa yang sungguh-sungguh itu, makanya saya bilang kesungguhan itu modal utama. Dan itu bukan cuma di desain grafis, banyak. Tinggal ditanya Anda bisanya apa, dan persaingan memang ketat. Tapi kan nggak ada yang langsung enak tuh, nggak ada. Hidup ini itu yang berkali-kali saya bilang, hidup ini nggak kayak Indomie, matangin 5 menit siap santap, nggak ada itu. Persaingan itu ada, tapi jangan pernah menyerah. Kalau nggak salah yang saya pernah lihat itu salah satu orang Jawa Timur, sampai dia bilang dikira piara tuyul. Karena hasilnya itu cukup lumayan. Ya coba bayangkan kita hidup di Indonesia, gaji dolar, kerjanya cuma di rumah-rumah aja, siapa yang nggak curiga? Tapi itulah, itu godaan. Nah makanya saya ingin generasi kita itu jadi generasi yang mandiri, nggak cengeng. Oke lah, masalah undang-undang cipta karya itu segala macam kita kesampingkan, itu nggak bisa di sini. Coba kita keluar, kita keruk uang dari luar, kita gunakan untuk kita di negara itu. Silakan cari uang di luar, dan Anda nggak mesti keluar negeri. Di sini pun Anda bisa, cukup modal ditransfer kok. Cuma itu berkali-kali bikin kualitas juga, nanti ada referensi, dilihat hasil kerja Anda itu, ada beberapa tes itu. Ya mencoba itu kan lebih baik. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita udah mencoba, kita tahu di mana kekurangannya, apa yang perlu kita perbaikin. Coba terus, jangan pernah menyerah. Motivasinya itu. Cobalah untuk kalian yang masih muda itu, dan bagi yang masih pelajar terutama, usahakan bahasa Inggris kalian bagus. Karena suka nggak suka itu memang modal utama dimanapun kita, itu penting sekali. Sebab tulis menulis bahasa Inggris, apa-apa bahasa Inggris. Jadi untuk menunjangnya, itulah sebagai orang tua yang saya kasih tahu, yang bisa saya tahu. Ya mungkin karena terlalu memikirkan generasi mungkin ya, saya juga nggak tahu, mungkin karena saya terlalu sayang sama generasi muda itu, biar mereka nggak waktunya terbuang hanya dengan menghayal, nongkrong sana nongkrong sini. Sementara Anda punya kelebihan, kenapa nggak dimanfaatkan? Sekali lagi saya ingatkan, itu bukan cuma di desain grafis, banyak aplikasinya. Coba dicari apa yang Anda bisa, coba. Setelah kita coba, baru kita tahu kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Kalau nggak pernah mencoba, gimana kita mau tahu? Kayak dulu juga pernah saya lihat, bahkan untuk pekerja kasar aja di Australia itu kalau nggak salah hanya jadi pemetik jeruk, gajinya pun dolar. Tapi kan kalau itu kita harus ke sana, harus pisah, harus kita tinggal di sana, pikirkan lagi macam-macam. Ini enggak, Anda tetap diam dalam kamar, duit ngalir. Asal
mutu pekerjaan. Penting perhatikan mutu, soalnya mereka punya standar-standar tersendiri dan yang tahu hanya mereka. Dan itu nggak bohong, udah banyak lolos, banyak sekali pekerja Indonesia yang masuk di situ. Itulah yang perlu kita lihat di situ. Kalau perlu ya kumpul-kumpul kita itu ada manfaatnya. Cobalah buat kawan-kawan yang punya laptop ngumpul rame-rame umpama di kafe atau di mana, atau di kayak di circle sekarang coba cari, ketemu itu. Saya hanya bisa mendorong ya sebagai orang tua, ibaratnya saya bukan nggak bisa, cuma udah tua, tenaganya udah habis. Makanya saya ingin generasi saya itu lebih maju dari saya, lebih mandiri dari saya. Saya aja merasa menyesal kenapa saya lambat tahu. Jadi nggak usah terpaku dengan keadaan. Kita harus keluar dari keadaan. Kita harus memberontak. Memberontak bukan dalam artian kita mengguncang negara. Memberontak, kalau kita nggak pernah memberontak, kita nggak akan berubah. Karena dibilang Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak berusaha merubahnya. Itu yang penting jadi patokan. Di samping itu berdoa sama Allah, usahakan. Karena Allah itu membukakan jalan, nggak ada yang sulit. Di mata Allah itu nggak ada yang sulit. Orang bumi dan isinya aja dibuat, apalagi hanya masalah pekerjaan. Jadi mungkin itulah sekedar obrolan ringan yang bisa saya sampaikan. Daripada kenapa saat ini yang saya bikin, takut karena namanya orang tua tuh besok saya lupa. Jadi pas saya buka tadi malam, saya langsung live sekarang. Jadi untuk adik-adikku, generasi mudaku yang kuat, jadilah generasi yang tangguh, yang gak pernah menyerah. Sebab kalau kita tangguh, negara ini akan jadi kuat. Di tangan kalianlah nasib negara ini. Di tangan kalianlah masa depan bangsa ini. Apabila remajanya kuat, anak mudanya kuat, negara itu akan jadi super power. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mungkin terlalu mendikte, enggak mendikte. Tujuannya tidak mendikte. Tujuan saya itu hanya saya ingin melihat generasi bangsa itu lebih maju. Hanya itu. Jadi kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, mungkin karena udah tua, terlalu bawel lah, apalah. Tapi insya Allah tujuan saya baik. Kalau ada itu kebaikan, itu mungkin Allah yang sedang memberi petunjuknya itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.